Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhiratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alikum awliya wal qarabin. Wa khususan li Syekhin Abdurrahman Wahid. Simasari. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin. Maaf saya datangnya terlambat, banjir. Ini juga kaki udah mulai gatel lagi, udah mau sembuh. Baru sampai siku. Sampai lutut, bukan sampai siku, sampai lutut masuk ke rumah. Ya kena ngepel, tapi lumpurnya nggak banyak. Masuknya sebentar nggak ada 10 menit lah. Bisa ditanggulangin pakai pasir. Karung pasir ada banyak di depan itu lagi perbaikan soalnya. Sampai mana ini kira-kira? Ayat 51. Al-Hijr 65. Sekarang 65. 66. Waqadina. Waja'a ahlul madinati qala inna haula'i dhaifi. Ya gitu. Faqadaina ilahi zalikal amru anna dabiru haula'i maqtu'un musbihin, itu kan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun. Qala inna haula'i dhayfi fala تفترون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. Dan telah kami tetapkan kepadanya Lut keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Terus tambah lagi. Qala haula'i banati. Bukan ya haula'i banati. Terus lanjut. La'amruka innahum lafi saqratihim yamahun. Udah sampai situ aja. Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan atau kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Nabi Lut.
kedatangan tamu, yaitu sebetulnya malaikat. Ribut. Kaumnya Nabi Lut kedatangan tamu kok ganteng-ganteng. Kalau dulu ngeliat cewek ribut gitu, sekarang ngeliat cowok ribut di situ. Karena udah kebiasaan begitu. Begitu tuh maksudnya orientasinya berbeda dengan aturan kita. Saya tadi siang acara pagi from your FYP itu ada acara di situ memperkenalkan namanya orang Cilacap, bentuknya tuh laki-laki tapi dia perempuan, dia ngaku perempuan gitu. Tapi rata, suaranya enak bener, merdu sekali gitu kan. Nirukan lagunya siapa aja bisa, keistimewaannya. Tapi dia perempuan, nah wajahnya itu laki-laki tapi tua bener gitu kan. Nah di situ gender hormonnya hormon laki-laki. Tapi kalau ini sih enggak, kaumnya Nabi Lut sih laki-laki seneng laki-laki beneran. Penyimpangan seksual. Dan kejadiannya akan dilaknat pada pagi hari. Ini kan musbihin itu subuh. Pada pagi hari nantinya tuh kejadiannya. Wajah ahlul Madinah, datang semua tuh gerutuk ribut di temannya anak ini. Itu kalau sekarang itu kotanya tuh wilayahnya ada Gomora, ada Sodom di situ, negeri Sodom. Itu masuk Israel. Dekat dengan laut, istilahnya padahal itu cuma danau itu. Laut mati. Di mana laut mati itu kadar gulanya tinggi sekali. Konon katanya nggak tahu, ada yang mengatakan di situ di dalam itu nggak bisa kita dimasukin untuk menyelam, mesti terapung. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan Qarun itu ya di situ, katanya gitu kan. Sehingga nggak berani Yahudi itu. Qala inna haula'i dhaifi. Kang, Mas, jangan diganggu, itu tamu saya. Itu kan. Fala tafdahun. Jangan sampai dia Nabi Lut udah diutus itu, jadi risalah kenabian sudah ada. Jangan memalukan aku lah. Bukan. Wattaqullaha wa la tuhzun. Udah ngomong. Qalu, ya dasar orang pengen begitu. Dulu sampean nggak ngomong begitu, sekarang ngomong begitu gitu kan. Begitu tuh, jangan mengganggu tamu. Qala haula'i wa banati in kuntum zalimin. Itu loh kalau mau niat benar dikawinin saja anak-anak saya gitu kan. Kalau niatnya benar, jangan mengganggu tamu saya. Saya nggak tahu di hadis apa menjelaskan bahwa Nabi Lut itu adalah malaikat. Akhirnya ngomong kan kalau udah, ya apalagi malaikat gitu kan, hebat gitu kan. Saya senang sekali apalagi malaikat kan. Itu ceritanya. Tapi di sini la'amruka. Itu lain lagi putus. Ini dikatakan
sepanjang hidupmu itu mereka sebetulnya itu atau la'amruka pada Nabi Muhammad itu loh ya Nabi Muhammad, mereka itu dalam rangka menggoda perempuan mabok laki-laki itu mereka adalah ya'mahun, sudah butek sekali otaknya itu kan, ketutup semua sehingga orientasinya tidak normal. Nggak pernah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menurut tafsiran di sini mengatakan la'amruka kepada Nabi Muhammad itu. Dan ini tekanan kepada Nabi, nanti di umat kamu juga ada yang model begini gitu kan. Fauzathumus sayhatu, pagi harinya karena mereka bandel, diubur-ubur nggak karuan-karuan, ya langsung besok paginya dilaknat. Nggak enak ya jadi umatnya, selain umatnya Nabi Muhammad, salah dikit sikat, gitu kan? Yang enak Yahudi gitu kan, nikmatin waktu zaman masanya sebelum Nabi Muhammad dan masanya Nabi. Kalimat Yahudi sudah saya terangkan. Kalimat Yahudi bisa menunjukkan itu orang baik dan ada Yahudi yang buruk. Nanti akan rinciannya akan ya, tapi saya tambah-tambah saja gitu kan. Kemudian ada Israel. Kemudian ada Ahlul Kitab. Kata-kata Israel sama Ahlul Kitab, sama Yahudi itu sama-sama turunannya. Ya, kalau yang turunannya Nabi Yakub ada. Maka di Yahudi itu belum tentu semuanya turunan Nabi Yakub alias Bani Israel, tapi dia beragama Yahudi. Yahudi itu bukan agama dakwah. Nggak pernah Yahudi ngajak-ngajak ente, itu enggak, itu maksudnya gitu loh. Cukup kepada turunannya Nabi Yakub. Ada Yahudi kelompok itu namanya anaknya Nabi Yakub, yang 12 itu ada namanya Yahuda. Ini yang kacau ini Yahuda ini kan, yang ngajarin kepada saudara-saudaranya berbohong kepada bapaknya. Dua sifat yang tercantum pada Yahudi yaitu egoistis. Saya nyatet mengapa dia egoistis itu pada ayat, lupa ayatnya nomor berapa. Karena belum saya jadikan gitu, saya jadikan tulisan benar gitu kan. Itu egoistis, yang satunya materialistis. Kalau nggak salah begitu. Ada ayat yang menunjukkan begitu. Satu ayat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad
yang satu disampaikan kepada Nabi Musa. Sifatnya ada dua, yaitu saya panjang-panjang saya kutip dari sana sini, itu adalah egoistis dan materialistis. Ahlul kitab, ada Yahudi, ada Nasoro, kita juga termasuk ahlul kitab. Kata Allah, laisu tidak sama itu. Nanti rinciannya ada lagi. Nah, di situ ada Yahud. Yahud ya, karena itu laisu sawa, itu turunnya pada masanya Nabi Muhammad SAW, maka Yahudi ada yang baik, ada yang buruk. Yahudi, walaupun mereka menganggap masih turunannya Nabi Yakub. Jadi diberi kesempatan kepada ente yang bukan turunan Nabi Yakub bisa masuk Yahudi. Kalau menurut saya gitu kan. Maka di Indonesia ada juga orang Yahudi. Nah, ketika Islam menang masuk Madinah, di situ kelompok Yahudi diperhitungkan. Saya nggak tahu hadisnya di situ bagaimana ceritanya para Yahudi itu. Ada Khazraj, ada 4 suku. Itu apakah diusir oleh Nabi ataukah dia minggat karepnya sendiri? Karena di sana dikenalkan ada kafir kitabi, ya kan? Kafir harbi, terus kafir apa? Kafir zimmi. Padahal udah terlindungi. Ya karena kala perang mereka kabur. Terusir dari Madinah ke mana-mana. Ceritanya panjang dari sejak dari Nabi Muhammad ke mana-mana. Masuklah kepada perang dunia ke-1. Karena sifatnya tidak berubah tadi egois dan materialis, Hitler pun mantel sama dia, maka dibantailah. Yang terjadi ada yang namanya apa? Genosida. Itu saya pernah datang di Austria, di Austria di sana, campnya ada, masih ada. Kemudian di Israel itu ada tempat tentang korban-korban daripada genosida, itu ditempel fotonya di salah satu gedung di Yad Vashem namanya. Semua kedutaan, semua dubes yang mengakui tentang keberadaan Israel harus mengucapkan sumpah di Yad Vashem itu. Kayak apa ya? Kumpulan semua tulisannya di situ kan. Tulisan apa ya? Kayak museum gitu jenisnya. Terus pakaian-pakaian korban genosid ditempel-tempelkan siapa namanya, masih komplit di situ. Kemudian ada gerbong yang hampir masuk jurang di sebelah kanannya itu menggambarkan ketika itu anak Yahudi mau dibuang, diterjunkan oleh Hitler. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah ketika Ottoman kalah, nah kan perang dunia ke-1, Daulatul Utsmaniyah kalah, maka Inggris sebagai pemenang perang itu memberikan tanah perjanjian atau tanah janji Tuhan yang dikatakan Baitul Muqaddas, tidak menyebut pada satu turunan Palestina. Padahal ketika itu Yahudi cuma hanya 5% sampai dengan 10%. Kenapa sekarang berbalik gitu loh? Itu juga sebagai pertanyaan.
Artinya tenang-tenang aja digerogotin sama Yahudi. Gitu. Arabnya hilang. Debat ketika itu bicara tentang turunan. Kalau bicara sama-sama turunannya adalah Nabi Ibrahim, orang Arab juga berhak atas nama negara Palestina. Gitu. Tapi orang Yahudi tidak mau karena Siti istri ibunya Ismail, Hajar, itu adalah budak, bukan Bani Israel. Nah di situ ngototnya orang Yahudi, nggak bisa, nggak bisa satu tetes pun nggak ada. Tapi saya percaya bapak saya adalah Ibrahim. Tapi karena istrinya bukan Bani Israel, tapi turunan orang Arab. Sampean ingat namanya Sophia binti siapa lupa saya. Itu orang Yahudi, istrinya Rasul. Ada loh istrinya Yahudi Rasul itu. Ada istrinya Rasul itu orang Yahudi. Ini Yahudi yang termasuk Yahudi baik, gitu loh. Sebutannya Yahudi. Kalimat Yahudi kalau di dalam Quran itu kebanyakan untuk menjelekan kelompok Yahudi. Takbih namanya gitu kan. Buat olok-olokan. Waduribat alaihimuz zillah. Itu ceritanya. Tapi saya tidak bisa mengerincikan, nanti suatu saat akan saya urutkan satu persatu dari kata-kata Bani Israel, kemudian Yahudi, yang kemudian dikatakan Ahlul Kitab. Tadi saya menyebutkan Yahudi ada dua, baik dengan buruk. Ingat ceritanya Nabi Muhammad ketika mau, siapa itu pendetanya? Kan itu rahibnya kan adalah Yahudi. Ketika ngomong sama siapa namanya? Ada nggak ingat ceritanya siapa Nabi Muhammad waktu mau diutus itu? Ya, Waroko kan. Itu rahib, bukan pendeta. Pendeta Yahudi rahib. Pakai sekarang itu rabai gitu kan. Itu menunjukkan artinya tidak semua Yahudi itu jelek, ada juga Yahudi itu baik. Untuk mendukung kalimat bahwa ada istrinya Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Sophia juga Yahudi itu. Nah, kalau yang buruk itu adalah Sohyunia. Zionisme lahir ketika setelah Perang Dunia ke-1 yang dibawa pimpinan Theodor Herzl. Semula ketika menang, Inggris itu mau memberikan kepada Yahudi itu tanah perdikan. 1 di Filipina, 2 di Uganda, ada yang mengatakan di South Africa. Setelah diutak-utik di perjanjian lamanya itu menyatakan bahwa Baitul Maqdis itu adanya di tanah Palestina. Maka diberi kesempatanlah para Israel itu masuk ke Palestina. Yang akhirnya dari 5% sekarang menjadi nggak tahu persen. Tapi jangan takut. Walaupun kita tidak ikut perang, kita masih mendoakan. Sekarang saya berpikir mungkin doanya sudah mulai diijabai. Walaupun sedikit demi sedikit. Israel sudah mulai mundur. Mulai ditarik pasukannya. Nah, dasar Sohyunianya itu yang paling kuat sekali. Siapa yang akan melawan Zionisme itu? Sedangkan Zionisme itu sudah mengurat, mengakar di Amerika. Amerika lah yang biangnya daripada Zionisme. Yang konon kamu lulukan dan saya juga saya lulukan itu lu gitu kan.
Kemudian pada perang Oktober, 10 Oktober apa 7 Oktober ya itu, Anwar Sadat mengatakan ketika Israel dipukul mundur dari Sinai, alatnya juga sama, nggak dikira sama Palestina. Alatnya cuma Mesir itu beli pompa air ke Jerman. Orang ditanyain orang Mesir yang nggak tahu bahwa itu dikiranya buat nyiram tamannya. Nggak tahu perangnya nggak pakai peluru tapi pakai air. Karena bentengnya Israel di Sinai itu pakai pasir. Jadi kalau dibom nggak kena. Nah ini ditiru sama Hamas. Gitu loh. Akhirnya dia pakai air. Begitu airnya banyak masuk, salah lagi kan. Malah mereka ngubur-ngubur masuk ke dalam, tinggal ditutup, tuh tembak jeger, kalah lagi gitu kan. Ketipu. Artinya teorinya itu sama, hampir sama dengan teori perang yang dulu Mesir sama Israel. Cuma berbalik aja. Yang satu ngerong, yang satu mendem. Kalah akhirnya ketika itu dengan Mesir. Sudah terpukul, sudah masuk ke tengah. Sadat tidak mau meneruskannya, tapi hanya mengatakan saya meminta Sinai itu dikembalikan. Bali. Segede itu tuh. Dengan perjanjian namanya Camp David. Yang namanya perjanjiannya itu 212 ada di PBB kemudian dengan masalah di Camp David itu. Tapi tidak mau terus karena takut Anwar Sadat dengan kekuatan Amerika. Masih tetap kan Amerika yang menguasai. Sampai ada berangkat gitu kan. Nah tinggal hanya yang satu aja, doa. Bukan? Doa dan doa yang kemudian kita ada fatwa MUI namanya apa itu? Boykot. Sayang sekali boykot itu kita kritisi, saya terus terang aja. Kita kritisi itu MUI seenaknya saja membuat boykot. Sehingga ada yang jadi masalah itu tentang kosmetik Wardah. Ya kan? Di luar negeri itu Wardah itu punyanya Israel. Di sini bukan. PKS. Iya, no, PKS tuh katanya yang tahu pabriknya PKS gitu. Padang itu. Masalahnya banyak yang pakai PKS. Ternyata bahan-bahan itu banyak sekali di Indonesia. Kalau itu diboikot, matilah kita. Jadi kalau diboikot itu dipilih-pilih memang bahannya itu dari sana. Sebentar lagi juga akan muncul itu produk daripada Israel masuk ke sini. Lewatnya Singapura ada jeruk. Apa tuh yang kecil-kecil manis itu? Ya, pokoknya ada jeruk kecil ya, yang manis, yang merah, yang kuning. Tapi yang berdaun kalau dari Israel. Nah, satu lagi dari Maroko. Tapi yang ngirim juga Yahudi Maroko, coba. Nah, saya mau ngapa? Saya pernah ketemu dengan pedagang-pedagang mereka dan saya datang ke tempatnya. Ente mau di packaging pakai apa? Mau packagingnya tulisannya Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, silakan. Mau takbir 100 kali silahkan gitu loh. Yang penting barang saya laku. Kalau di Madinah ada makjun, ya kan? Kalau di Israel ada namanya Eriko atau Ariha. Di mana korma itu adalah dulu waktu zamannya Siti Maryam, ya kan? Ketika mau melahirkan Nabi Isa itu bersandar di korma, bukan di pohon cemara.
Malah sekarang ngomong, wah ada tuh di Eriko korma. Ya nggak ada, sudah ganti gedung-gedung. Tapi ditanam di luar Eriko. Korma yang bagus, itu Eriko yang sama Majul gede. Kalau yang dari Madinah, korma Rasul gitu kan. Jadi dua. Ajwa ya tuh. Udah tuh banyak tuh bawa. Ada kali 20 kilo. Kantongnya aja sisinya ajwa. Mentang-mentang di sini mahal harganya. Sekilo 1 juta. Bawa. Sampai sini jadi asam keranji itu gua. Nah itu ceritanya. Jadi ada. Jadi boykot itu lihat-lihat dulu. Taruhlah McDonald di boykot gitu kan. Ya kan hanya merek, tapi bahan-bahan semua orangnya dari sini ribut. Omsetnya dia turun benar 70% benar. Starbucks. Ini kan malah yang punya bisnis macam itu ngompor-ngompori kan. Biasa orang dagang, biasa kan. Untung nggak ngomong McDonald itu ngepet di mana Malang di sana Gunung Kawi dan lain sebagainya. Tidak bisa persaingan secara sehat. Akhirnya dituliskan di McDonald. Kami juga mengirim bantuan ke Palestina. Gambarnya ada kan begitu. Pegawainya pada pakai bendera atau apa itu sal daripada Palestina. Ya, itu gak ada aja. Yang rugikan orang kita aja gitu kan. Ada sebetulnya di sini perusahaan yang gede Israel itu. Itu pakai satelit. Kalau nggak salah itu kerjasama cloud. Ada yang cloud ya? Ada nggak cloud? Iya, cloud itu usaha perusahaan satelit yang menggunakan apa? Softwarenya gitu kan. Dipakai. Oh yang banyak kan Google aja kan, Google ini itu dan lain sebagainya. Ada cloud itu. Dulu ada namanya Sidek tak apa gitu kan. Ada cloud itu deket di kantornya gede tinggi gede itu cloud awan gitu di iya nama satelit yang menggunakan software kan banyak di sini. Ya Grab itu kan pakai apa sih? Kayak model-model begitu. Ada Maxim, software aplikasinya apa gitu kan. Sama banyak. Orang-orang itu pernah ketemu satu pesawat perjalanan dari Tel Aviv ke Singapura. Ngobrol ngalor ngidul. Pikirannya saya orang pinter aja kan gitu kan. Padahal habis cari penggawean gitu kan. Turun sama-sama bubar di Singapura. Ketemu lagi di Jakarta. Gitu. Ya itulah. Ya hati-hati ketika mengatakan itu harus diboikot. Kalah dagang boikot. Kalah dagang dulu kan gitu. Alfamart diboikot. Indomaret diboikot. Ya kan? Padahal tidak dicermati bagaimana cara kerjanya manajemennya. Alfamart sama Indomaret itu satu mbah gitu kan. Kalau yang sini di sini yang adalah diskon adalah ABCD, di sini gantian adalah ABCD. Iya kan coba aja lihat aja. Saya yang hebat itu bagaimana memanage stok dalam satu rayon. Dia punya gudang. Gudangnya 1, tokonya bisa jadi 10. Jadi kalau satu membutuhkan 10 sampo, kali 10 berarti 100. Bisa langsung ke perusahaannya. Minta ke agenan. Kan begitu hebat itu kan. Ini sih belum apa-apa, ribut dulu. Nah yang itunya dong ditiru dong. Indomaret dengan satu lagi yang gedenya, grosirnya kalah malahan. Tapi akhirnya kan orang kitanya dikit-dikit ngerampok, dikit-dikit ngerampok kok sedikit gitu loh.
Ya kan kejadiannya banyak rapoknya kan. Ya kasihan, padahal kan sharing itu tidak semuanya. Berapa sih syaratnya? Kalau dua kan dulu kan ada toko, ada duit 5 miliar, bisa mengageni para Indomaret atau ini. Dengan syarat harus pakai korporasi, artinya koperasi. Kita juga koperasi, bisa di depan itu bikin Indomaret atau Alfamart. Tapi ya ditawur orang sini gitu kan. Jangan habis semuanya gitu kan. Ada yang nawarin juga gitu kan. Eksportir. Eksportir apa TKW? Itulah. Ya mumpung lagi direkam, saya tanggung jawabnya yang rekam kalau ditangkap gitu kan. Siapa yang rekam? Anu Pak, anu lu tiangnya tiang anu lu, ini anu ini. Ya, pokoknya si Fulan binti Fulan, dia itu orang dekat dengan Bin gitu kan. Siapa Bin? Wah kalau nggak Bin siapa ya gitu kan. Nah itu yang saya ceritakan sedikit-sedikit, mungkin nanti saya akan jelaskan lagi tentang masalah Bani Israel. Nah itu kan, yang dari sana itu pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Kitab. Udahlah Kang, lakum dinukum waliyadin aja lah gitu kan. Gampang, jadi nggak aja repot sampean mikirin Yahudi, mikirin ini, mikirin kreditan motor aja nggak selesai gitu kan. Mikirin Yahudi, yang penting kita berdoa kepada Palestina. Bagaimana kelanjutannya? Blinken malam ini terbang lagi selesai, dia mengajukan proposal bahwa nantinya itu antara West Bank dengan Gaza satu pemerintahan, tapi tidak boleh Israel mengikut campur urusan dalam negerinya. Ini yang jadi masalah lagi sama Israel, itu kan. Kalau dulu kan dipisah, benar-benar dipisah. Tapi ini mudah-mudahan bisa ketemu dan bisa menjadi Palestina merdeka dan diurus sendiri sama orang Palestina. Al-Fatihah.